Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan menjelaskan mengenai hukum EZ beserta contohnya, serta mengenai struktur dan juga stabilitas dari karbotion. Selamat menyaksikan. Halo, tahu nggak sih apa itu isomer E dan Z? Isomer sistem EZ menggunakan seperangkat aturan untuk menetapkan prioritas gugus yang terikat pada atom-atom karbon ikatan rangkap. Dengan menggunakan aturan ini, dapat ditentukan yang manakah dari masing-masing gugus pada setiap atom karbon ikat rangkap yang memiliki prioritas lebih tinggi. Setelah di sini saya akan menjelaskan aturan prioritas. Nah, aturan deret prioritas itu dikembangkan oleh Chang, Ingold, Prelog dengan berbagai aturan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, jika atom-atom dipermasalahkan berbeda-beda, maka urutan deret ditentukan oleh nomor atom. Atom dengan nomor atom tinggi memperoleh prioritas. Dan yang kedua itu, jika atom-atom itu adalah isotop satu sama lain, maka isotop dengan nomor massa tinggi memperoleh prioritas. Dan yang ketiga itu, jika kedua atom itu identik, maka nomor atom dari atom berikutnya digunakan untuk memberikan prioritas sampai ditemukan perbedaan. Dan yang keempat itu, ada atom-atom yang terikat dengan ikatan rangkap setara dengan ikatan tunggal. Baiklah, itulah aturan prioritas yang dapat saya jelaskan. Contohnya akan dijabarkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mencontohkan untuk hukum sistem E, yaitu pada karbon ini dapat dibagi terlebih dahulu menjadi dua bagian. Pada bagian sebelah sini ini terdapat atom karbon yang berikatan dengan H dan ini berikatan dengan D. Nah, pada bagian sebelah sini ini karbon berikatan dengan D dan yang sebelah sini berikatan dengan H. Ketika karbon berikatan dengan D itu lebih tinggi daripada dengan H, maka dapat disimpulkan pada bagian sebelah kiri pada karbon yang berikatan D itu lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan karbon dengan H. Pada bagian sebelah kanan itu ikatan D lebih tinggi daripada karbon yang berikatan dengan H. Maka dari itu karbon yang berikatan dengan prioritas yang lebih tinggi itu berseberangan sehingga dapat disebut dengan sistem hukum etena 1,2 dikloroetena. Nah, selain contoh yang dijelaskan oleh teman kita tadi, ada lagi contoh lainnya yang termasuk dalam hukum E. Nah, dalam pembagiannya di sini bisa kita bagi menjadi dua, di mana di sini atom C bertemu dengan H, sedangkan ini C bertemu dengan CH3. Atom H mempunyai 2 atom, sedangkan C itu 6. Jadi yang atas kita sebut dengan low, yang bawah ini kita sebut dengan high. Sedangkan pada bagian sebelah kanannya itu di sini ada atom C ketemu dengan C, sehingga kita sebut dengan high. Sedangkan di sini ada yaitu C ketemu dengan H, kita sebut dengan low. Jadi di sini tadi ada high, di sini low, di sini ada low, di sini high. Jadi dia itu seperti berseberangan atau bersilangan, sehingga disebut dengan hukum E. Adapun tata nama dari ini disebut dengan 3-metil 1,3 pentadien. Untuk contoh selanjutnya yaitu hukum Z, di mana atom karbon sebelah kiri berikatan dengan Br dan juga I, di mana Br lebih tinggi daripada I. Lalu sebelah kanan itu atom karbon berikatan dengan F dan juga Cl, di mana Cl lebih tinggi daripada F. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur atom ini memiliki sistem hukum Z dengan nama 1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodotena. Nah, selain contoh atom yang sederhana tadi, ada juga atom yang lebih kompleks. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai hukum Z, di mana bagian tengah itu bisa kita bagi dua untuk menentukan aturan hukum Z, di mana sini yaitu C ketemu dengan C, sehingga itu disebut dengan high. Mengapa? Karena atomnya itu 6, sedangkan di bawah C ketemu dengan H itu disebut dengan low, karena atomnya hanya 2. Sedangkan pada bagian sebelah kanannya, itu C ketemu dengan C, lalu kita sebut dengan high.
Sedangkan di bawahnya yaitu C ketemu dengan H, kita sebut dengan low. Jadi yang di atas tadi kita sebut dengan high, sedangkan yang bawah itu low. Di mana terdapat kesejajaran antara high dan juga low, sehingga kita sebut dengan yang namanya hukum Z. Atom yang kita buat ini tadi bisa disebut dengan 2 hidroksimetil 2 butenoik asid. Oke teman-teman, demikianlah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.